Assalamualaikum. Judul konten kita kali ini step by step bayar hutang. Jangan tunggu tenang baru bergerak. Jadi hutang yang saya lihat ya, banyak orang yang baru serius soal hutang saat tekanan sudah terasa. Bukan saat meminjam di awal, itu kan biasanya tersaringan. Tapi di belakang berubah menjadi beban pikiran. Dalam keuangan perilaku, dalam sistem keuangan perilaku ya, Richard Thaler ini beliau banyak menjelaskan konsep-konsep finansial. Di antaranya adalah konsep present bias, kecenderungan memilih nyaman saat ini dan menunda konsekuensi di belakang. Gagasan ini dipopulerkan dalam Nagi 2008. Jadi mungkin hampir semua orang berutang ya. Ya dia lebih memilih tenang di awal dan menganggap remeh nanti konsekuensi yang kadang-kadang, mungkin tidak semua ya, kadang-kadang itu berakhir dengan beban pikiran, keadaan yang mendesak ya. Sementara kalau kita tilik dari sisi Islam, ayat terpanjang dalam Quran itu justru membahas tentang hutang. Al-Baqarah 22. Oke. Jadi intinya kalau ingin selesai tentu tidak cukup dengan niat saja. Harus ada langkah-langkahnya. Nah, ini ada 7 langkah yang bisa kita praktekkan siapa saja dalam keadaan berutang. Yang pertama tentu boleh dicatat ini, yang mau catat. Akui total hutang itu tanpa menutup-nutupi. Ambil pena, ambil kertas, ya. Dicatat. Ke siapa, ke mana, tanggalnya, dicatat semua. Jumlah, pihak, jatuh tempo, harus ada di situ. Tanpa angka yang jelas, angka yang real, tidak akan ada arah penyelesaian. Selama masih kira-kira agak-agak, hutang akan terus diremehkan. Jadi, kejelasan angka adalah awal dari kendali. Jadi, setelah tahu kita jumlah total hutang kita itu berapa, kemudian masuk kita langkah kedua. Stop keras menambah hutang baru. Stop, berhenti. Jangan buat hutang baru. Dari sini kita langsung menyangkal sistem gali lubang tutup lubang ya. Jadi ini langsung kita tolak sistem gali lubang tutup lubang di poin kedua ini. Kenapa? 7 langkah ini saya bisa dipakai oleh semua orang, bisa juga tidak ya gitu ya. Tapi ini 7 langkah yang sudah kita buat sebelum video ini direkam, ada poster, ada tulisan presisi. Kita ada fundamental video kita ini ada gitu. Jadi kalau tidak setuju atau apa ya argumentatif saja. Gitu. Artinya apa? Setelah hutang ini kita stop, setiap hutang baru kalau ya ditambah hutang baru ini akan memperpanjang masalah yang lama. Selama masih membuka hutang baru, tidak akan ada proses untuk keluar. Yang ada hanya memperlambat jatuh. Ada satu lagi nih di poin ini, sepanjang saya pahami. Misalkan utang orang ini banyak, di si A, si B, si C, atau di lembaga ini, di tempat itu, di bidang ini. Misalkan tahu di bank A, bank B, bank C. Dia punya asumsi, nanti yang banyak ini kita buat utang baru yang lebih besar di satu tempat, untuk membayar utang kecil-kecil ini, ya. Biar kita fokusnya ke satu ini aja. Mohon maaf, sampai detik ini ya, saya belum approve dengan cara ini. Cara ini menurut saya tidak elegan, malah dari sekian hutang yang banyak itu, malah yang kecil-kecil itu selesaikan dulu. Penyelesaian hutang ini tentu yang nomor 1 dibayar ya. Ini judul kita ini juga masalah dari hutang. Nomor 2 adalah nego, komunikasi. Nah itu kan how to-nya gitu. Oke. Nomor 3 adalah tentukan prioritas. Nah ini kan masuk ke poinnya. Jangan acak. Karena tidak semua hutang itu sama tekanannya. Urutkan berdasarkan apa. Jadi yang paling bawah itu adalah jatuh tempo, ya. Kemudian beban bunga kalau ada. Bunga ini tentu bersangkut dengan kalau kita Islam, itu masalah dosa gitu ya. Tapi ada yang ketiga dan ini yang paling tinggi ya, yakni faktor risk atau faktor risiko. Jadi kalau ini berakibat resikonya ada mengarah ke fisik, resikonya mengarah ke harga diri, kita dipermalukan, resikonya
ada kira hukum. Kalau saya pribadi ya, ini yang menjadi patokan pertama. Tapi saya buatnya di sini bertingkat ya, dari yang agak soft sampai ke yang hard. Tapi kalau diurutkan secara number itu risiko. Nomor 2 masalah bunga. Jadi utang-utang berbunga, riba dan lain sebagainya. Ini kalau setelah risikonya sudah dimanajemenkan, lalu patokan keduanya adalah bunga tadi ya. Yang ketiga adalah jatuh tempo. Jatuh tempo ya tentu selagi bisa kita nego itu nego ya. Termasuk di poin ketiga ini saya ingin menekankan, kalau kita berhutang kepada seseorang ya, ini bukan lembaga, dengan kita tidak bayar hutang ke dia itu, maka resiko dia ini bukan resiko kita nih, akan lebih tinggi. Itu juga termasuk hal yang kita harus dulukan gitu. Kasihan orang, sudahlah uangnya kita pinjam, gara-gara dia atau kita belum membayarkan, dia berada di dalam resiko. Nah itu tidak boleh juga. Oke, jadi fokus selesaikan satu per satu, bukan menyebar tanpa hasil ya. Jadi tadi jangan lupa kaifiat yang 2 ini, bayarkan pakai uang, kemudian negosiasikan. Bayarkan pakai uang atau bukan kemudian ya, negosiasikan. Kalau memang punya uang ya bayarkan. Kalau tidak punya uang, beranikan negosiasikan dengan siapa saja. Ya, daripada nanti diam, lari atau bagaimana dan resikonya lebih tinggi nanti. Bukankah masalah utang piutang, maaf, akhir-akhir ini agak makin lama makin mendominasi dunia berita kan. Saya pribadi untung ya mencoba untuk tidak scroll-scroll, tidak apa-apa, tidak terlalu terlena oleh media sosial. Tetapi ya namanya kita berproses, saya ada juga terlihat berita semua macam. Yang ada itu kalau nggak kecelakaan, pencurian, utang piutang dan lain-lain. Nah termasuk kita bahas ini. Dia menghindar itu semua, resiko yang terbesar itu yang dicoba diselesaikan dulu. Kemudian kalau dari patokan jumlah, ini lupa saya tulis di tulisan. Kalau saya pribadi, bayarkan dulu jumlah yang kecil. Ya, jumlah yang kecil dulu, baru jumlah yang besar ya. Baik. Kemudian nomor 4, potong pengeluaran, pisahkan kebutuhan yang minimal, kemudian kita alokasikan kepada pembayaran utang. Jadi pengeluaran selama ini di breakdown ulang, lagi-lagi pakai pena, pakai kertas, kalau pakai aplikasi juga bisa, pakai komputer juga bisa, pakai HP pun bisa sebenarnya. Tapi saya pribadi lebih menyarankan, karena ini untuk saya pribadi ya, ketika kita menulis utang gitu ya, ini apalagi sendiri gitu, itu ada aspek psikologi yang membantu kita untuk menenangkan diri. Itu aja sebenarnya, termasuk untuk presisi yang apa yang kita tulis. Selanjutnya adalah nomor 4 tadi ya. Nomor 4 kita selesaikan dulu, potong pengeluaran, pisahkan kebutuhan, tunda dulu yang ibaratnya yang masuk ke ranah keinginan atau kebiasaan yang tidak terlalu signifikan. Karena kebocoran terbesar biasanya bukan dari besarnya dan kecilnya uang yang kita usahakan ya, tapi dari yang kecil. Kebocoran ini terjadi dari hal yang kecil-kecil gitu maksudnya. Tanpa pemotongan ini akan memperberat kita. Mohon maaf, selagi tidak ke ranah membahayakan ya, atau sampai kita diskriminatif terhadap anak, termasuk belanja anak pun kalau bisa dipotong. Tapi harus dilihat juga kalau memang kebutuhan standar anak untuk belanja sekolah, belanja ngajinya, belanja apanya tentu tidak mungkin ya. Tapi yang sifatnya beli mainan anak, hiburan anak kesana kemari gitu ya, coba dinegosiasikan dengan baik dengan anak. Jangan kita belikan anak mainan A, mainan B, liburan ke sini, sementara utang di mendera kita, itu memperberat kita sendiri. Ya oke, baik. Ini bukan kita tidak sayang anak ya, tapi karena kondisi kita yang di posisi sedang berutang. Nomor 5, sisihkan di awal ketika ada income, bukan menunggu sisa, tapi sisihkan. Sisihkan bukan sisakan. Nah, kira-kira gitu kalau diperpendek. Mengandalkan sisa belanja hampir selalu gagal, percayalah. Pengeluaran lain akan selalu mengambil porsinya lebih dulu dan hutang selalu tertunda. Maka sisihkan, bayarkan di awal, bukan di akhir. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita mampu ya memanage untuk menyisihkan di awal, dialokasikan ke sana ke sini sesuai yang di poin sebelumnya, yang mengandung risiko tinggi, risiko menengah, risikonya soft, atau hanya berdasarkan jumlahnya gitu. Dari langkah kita menyisihkan dari awal itu, kita akan bisa pos-poskan nanti. Nah, ini mana yang mendesak dulu, mana yang mendesak. Ini kalau utangnya banyak tempat ya. Oke. Jadi makanya ketika membahas masalah utang ini, termasuk di channel Saving Money ini juga, kan saya udah bukan satu ini membahas utang. Rupanya sudut pandang utang ini berbeda-beda.
memang berbeda. Makanya konten tentang utang ini memang terus bertumbuh dan berkembang seharusnya. Jadi seperti yang saya sampaikan ini ada 7 informatif nih cara bayar utang. Mungkin di orang lain 8, 10 atau berapa gitu. Karena memang sudut pandangnya kita beda-beda ya, orang beda-beda. Tapi angka baiknya saya selesaikan dulu sampai poin 7 ya, baru akan kita elaborasi. Nanti kalau terlalu banyak elaborasi, poinnya nggak sampai gitu ya. Poin 6, bayarkan segera, jangan tunda. Setelah kita sisihkan, setelah kita alokasikan, setelah kita potong pengeluaran, sudah ada nih uangnya nih. Apabila sebenarnya kalau bisa dinegokan, saya baru bisa bayar sekian, itu pun termasuk itu ya. Nah, kan ada niat kita bayar itu. Nah, tapi manakala sudah pas untuk misalkan satu ansuran, segera bayarkan. Segera bayarkan. Bahkan nih kalau utang tunggal, atau 1 2 lah gitu, belum datang pun dia tuh temponya segera kita gaskan. Biar nih tenang lebih cepat. Oke. Jadi poin 6 adalah tidak menunda, segera bayarkan ke bank, antarkan ke bank, transfer gitu ya. Tapi setiap pembayaran ini memang harus saya elaborasi setiap poin bentuknya. Saya banyak mendengar cerita-cerita sebenarnya. Untuk saya pribadi belum pernah terjadi. Orang ya, misalkan contoh saja kredit ya, kredit motor, mobil atau apalah gitu, atau juga ansuran biasa ke bank atau kemana, gak ditagih. Ditagih ini mungkin sudah personal ya menagih. Lalu ketika uangnya ada, baik itu lengkap atau kurang, uangnya dikasih ke orang menagih tadi. Rupa-rupanya, ini juga kita berbagi informasi mudah-mudahan Pak nih. Orang yang kita kasih uang tadi, tidak menyetorkan ke lembaga tempat kita berutang. Ini bukan 1 2 kejadian. Jadi hati-hati. Lebih baik transfer, ya, tidak kasih langsung, tapi transfer pun hati-hati. Harus ke rekening lembaga itu punya punya komunal gitu, bukan personal. Dan perlu bukti juga difotokan oleh orang lain. Kalau memang terpaksa itu dibayarkan langsung. Ini kalau terpaksa, proses pribadi tidak menyarankan, lebih baik bayarnya di kantornya atau transfernya lewat rekening yang atas nama komunalnya, entah itu perusahaannya lah atau apalah, jangan ke personal. Kita bukan suuzon kepada orang, ada nanti oknum-oknum penagih itu yang begitu. Jadi kalau ada nih orang oknum yang penagih yang menonton, ini tidak semua ya, ada juga yang benar dia diterima uangnya lalu dia setorkan. Tapi oknum-oknum ini ada sebagian diterima uang ini, apalagi mohon maaf dari orang awam, orang kampung misalkan, yang nggak terlalu ngerti, akhirnya apa? Dia anggap utang dia sudah dibayar yang waktu itu. Mungkin ada 2-3 kali dia melakukan seperti itu. Rupanya tidak tercover di perusahaan, tidak tercatat. Ada kejadian seperti itu, sampai kadang-kadang penagih ini lari dan juga mungkin dia melakukan hal itu ke banyak orang. Nanti susahnya gimana Bapak Ibu? Nanti setelah kita komplain ke kantornya, ya gimana lagi Pak, orangnya sudah nggak ada, kita sama-sama korban juga, tapi yang utang Bapak tetap. Nah gimana? Utang Ibu tetap, karena Ibu tidak pernah menyetorkan ke kami katanya. Nah, kayak gitu ya. Teman-teman Fane, ini informasi penting ini. Kemudian yang ketujuh, nah ini catat dan evaluasi minimal sekali seminggu ya. Jadi catatan tadi ini tentu akan khusus untuk orang yang utangnya 1 2 3 4 mencatat. Kalau utangnya tunggal 1 2 bisa dikendalikan sampai poin 6 tadi cukup rasanya. Jadi kita ulang secara singkat. Langkah bayar utang, akui berapa jumlahnya, dicatat, berhenti nambah utang baru, tentukan prioritasnya mana dibayarkan dulu, kemudian potong pengeluaran, sisihkan di awal ya, kemudian bayarkan segera. Sesimpel itu ya kalau dalam teorinya seperti itu ya. Kalau prakteknya tentu akan berbeda-beda setiap orang, yakin lah. Si A, si B akan berbeda. Nah, kalau sampai 7 poin, catat dan evaluasi. Tujuannya catat evaluasi ini gimana? Setelah kita melihat catatan gitu, catatan sederhana, kertas saja mungkin kita evaluasi, oh mungkin ini income yang kurang. Berarti saya harus lebih kerja keras lagi. Opportunity apa ada yang kira-kira? Opportunity itu peluang ya, peluang. Oh mungkin di bidang online, offline lah dulu, offline. Ini waktu ada sekitar 1-2 jam nih. Apa yang bisa dilakukan untuk make money, menghasilkan uang? Atau ini mungkin di ranah online ada 1-2 jam nih waktu saya punya HP, punya kuota internet. Nah, ini peluang apa ini yang bisa saya lakukan? Dan kebetulan saya sudah menulis sebuah ebook. Ada Bapak Ibu 99 cara itu untuk menghasilkan uang di internet. Sabar, mungkin next video akan kita rilis pembeliannya di ebooknya. Nggak mahal kok, nggak sampai sebungkus rokok yang level tinggi lah gitu ya. Ada 99 cara ini. Nah, jadi itu akan muncul ketika kita evaluasi. Kalau income kurang berarti ditambah. Tapi kalau sudah cukup rasanya tidak perlu lagi menambah income atau tidak berarti kita mempertahankan. Makanya evaluasi ini sangat penting. Penutup,
Saya lihat utang tidak selesai karena niat. Niat dia semua orang niat bayar utang, niat melunasi utang. Nggak cukup niat itu. Tapi langkah real dan nyata itu sudah kita beri 7 poin tadi, dan ini tidak mengikat ya. Saya mengatakan dengan jelas nih, 7 langkah ini tidak mengikat. Bisa dipakai ketujuhnya, bisa 6 poin saja, atau mungkin juga dengan eh, sudut dan pandang cara yang lain, mungkin bisa-bisa saja. Tapi intinya adalah banyak yang gagal bukan karena tidak mampu sebenarnya, tapi karena tidak konsisten dan tidak coba untuk berdetail-detail. Berdetail seperti mencatat dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya masukkan Charlie Munger ya. Beliau umur 99 tahun, tandemnya Warren Buffett. Apa katanya? Dia menegaskan itu dalam terkenal Poor Charlie's Almanac, kehancuran finansial jarang datang dari satu kesalahan besar. Oke, tetapi biasanya datang dari kebiasaan kecil yang salah, diulang terus-menerus. Itu kan Charlie Munger. Kadang-kadang oleh sebab hal yang besar gitu, tidak selalu begitu orang hancur finansialnya. Tapi karena kebiasaan kecil yang dianggap remeh-temeh, akhirnya apa? Berutang jadinya. Contohnya apa nih? Kita kalau main contoh ini, di tulisan nggak ada saya bilang contoh. Kita terbiasa membuang waktu dengan media sosial, terbiasa scroll dari misalkan dari WA, pindah ke TikTok, dari TikTok scroll tonton, pindah ke Instagram misalkan, pindah lagi ke itu bukan dalam tujuan cari ilmu atau cari apa, cari peluang, bukan. Scroll, lihat-lihat berita yang lihat-lihat bahkan yang nggak penting gitu ya, nggak terlalu penting untuk kita, karena posisi kita sekarang sedang berutang itu kawan, bapak ibu, kita sedang berutang, ada orang yang menunggu kita untuk dibayarkan, kan itu posisi kita ini, kalau nggak kan nggak berguna video ini untuk bapak ibu. Jadi kita butuh income yang pasti, income yang real dalam waktu dekat, itu yang sangat penting. Kalau kejadian-kejadian kita tonton, oh ini, lihat di sini, ada pembunuhan, lihat di sini, ada kecelakaan, lihat di sini, habis waktu kita untuk itu. Kecuali ya yang terjadi itu di keluarga dekat kita, kita bukan tidak peduli orang ya, tidak peduli lingkungan, bukan, tapi keadaan kita yang mengharuskan kita seperti itu. Akan janggal lah kalau kita dalam keadaan berutang, apalagi utang 1, 2, 3, 4, tapi dengan santainya kita scroll-scroll, membuangkan waktu tidak jelas. Kalau kenapa saya orang Minang ya, mau tahu tak jaleh. Waktu habis, padahal waktu itu adalah senjata yang paling jos untuk bayar utang. Makasih. Assalamualaikum.